Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur pada Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh merasakan kasih Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita boleh memuliakan Tuhan di pagi hari ini karena kebaikannya yang sungguh luar biasa. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kembali kita ucapkan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, inilah setiap persembahan kami Tuhan, untuk kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami mau selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau selalu meninggikan Engkau Tuhan.
Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, semua karena untuk kebaikan kami Tuhan, lebih dekat dan lebih dekat padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan dengan sabda firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur bila Kau pakai hamba-Mu Tuhan, yang kami menyampaikan firman-Mu, sabda-Mu Tuhan. Bila melalui hamba-Mu Tuhan Yesus, kami boleh diberkati. Berkati setiap hamba-Mu ya Tuhan Yesus, akan sampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan di doa pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kehidupan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada dalam keadaan baik-baik saja. Saatnya pagi hari ini kita menghampiri tahta Tuhan untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersama berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan, dan kami percaya ketika tangan Tuhan memegang hidup kami akan melewati masa yang sulit sekalipun, dan kami akan memperoleh keberhasilan. Karena itu Tuhan, pagi hari ini biarlah Engkau ada bersama dengan kami, menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan pembacaan firman ini, pemberitaan firman ini ke dalam satu nama yang begitu indah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan belajar Bapak Ibu masih dengan tema yang sama, yaitu berhasil di masa yang sulit. Tetapi kalau saya boleh kasih judul, yaitu kunci keberhasilan menurut firman Tuhan. Kita sadar bahwa diri kita menginginkan suatu keberhasilan. Bahkan tidak satu pun dari kita menginginkan satu kegagalan. Bahkan mungkin orang-orang di luar sana menginginkan suatu keberhasilan dengan cara yang kurang halal, dengan cara menyikut sana, menyikut sini, menjatuhkan sana dan menjatuhkan sini. Tapi terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, jadi apa keberhasilan yang kita dapat harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Melalui firman kita bisa belajar tentang bagaimana keberhasilan itu kita raih Bapak Ibu, sehingga apa yang kita upayakan, apa yang kita jeripayahkan tidak menentang firman Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Mazmur pertama ayat 1-3. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Di dalam kitab Mazmur ini mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan itu tidak mudah Bapak Ibu. Ada suatu upaya yang kita harus upayakan. Tidak langsung terjadi begitu saja, tetapi ada upaya yang harus kita upayakan. Maka apa saja kunci keberhasilan menurut firman Tuhan? Yang pertama adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita tahu di sekitar kita mungkin banyak orang fasik Bapak Ibu. Tapi di dalam kitab Amsal 4 ayat 14 kita akan baca, janganlah kamu menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Orang fasik adalah orang yang menuruti keinginan mereka dan berjalan memakai keinginan daging mereka Bapak Ibu. Dan hati dan pikiran mereka dipenuhi oleh kedagingan. Sekalipun terkadang orang fasik tampil sebagai penolong di dalam kehidupan kita, tetapi sebetulnya dia adalah seorang yang menjerumuskan kita di dalam dosa. Contoh Bapak Ibu, ketika kita mungkin stres, ketika kita mungkin mengalami suatu yang berat dalam kehidupan kita, tiba-tiba ada teman kita ngajak minum atau ngajak kemana untuk kita bisa menikmati hidup ini. Hidup sekali bro, kita harus senang-senang, seumpama seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita
menuruti keinginan dia Bapak Ibu. Terkadang itu baik bagi kita, terkadang kita mikirnya itu wah dia perhatian, dia care, dia perhatian banget kok sama saya, dia menolong hidup saya. Tapi terkadang apa yang kita lakukan itu menjauhkan kita akan Tuhan Bapak Ibu. Bahkan kelakuan yang kita lakukan bersama teman itu adalah menjauhkan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Contoh ular Bapak Ibu, dalam Adam dan Hawa. Pada saat itu ular itu menghampiri Adam dan menghampiri Hawa, dan Adam berkata, kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi seperti Allah. Kamu akan jadi sempurna seperti Allah. Pada saat itu mungkin ular itu berkata, Hawa itu berkata, wah ular itu perhatian, wah ular itu mengerti apa yang kami sedang alami, wah ular itu baik. Tapi justru ketika Adam dan Hawa memakan buah itu Bapak Ibu, justru akan jauh dari Tuhan, bahkan berdosa, melanggar perintah Tuhan. Begitupun orang fasik Bapak Ibu, kelihatannya baik tetapi menjauhkan hidup kita daripada Tuhan, bahkan menjadi pertentangan hidup kita kepada Tuhan. Maka nasihat orang fasik seringkali menghancurkan hubungan kita, bukan hanya kepada Tuhan Bapak Ibu, kepada orang-orang tercinta kita, kepada orang-orang terkasih kita, kepada orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Orang fasik seringkali menasihati ketika kita mungkin berantem oleh pasangan kita, oleh istri, oleh suami, tiba-tiba orang fasik itu menasihat, ceraikan saja, cari yang baru, kan gitu Bapak Ibu. Jadi itu membuat kalau kita terkadang terhasut oleh perkataan itu, kita tiba-tiba menceraikan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau Bapak Ibu. Jadi jangan mengikuti nasihat orang fasik, tapi mengikutilah firman Tuhan, maka kehidupan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang kedua yang saya bisa bagikan yaitu orang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Bapak Ibu. Karena orang di sekitar kita seringkali mempengaruhi hidup kita, lingkungan kita bergaul dengan siapa itu seringkali mempengaruhi hidup kita. Seumpama kita bergaul dengan pemabuk, kita akan jadi pemabuk. Seumpama kita bergaul dengan orang yang suka ngomongin orang, kita akan jadi orang yang suka mengomongin orang. Karena firman Tuhan juga berkata Bapak Ibu bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekalipun kita mempunyai karakter dan kepribadian yang baik, tapi ketika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, lama-lama kita menjadi seorang yang tidak baik. Tetapi orang yang berhasil itu adalah orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dan yang menaruh firman Tuhan menjadi pegangan, menjadi standar hidupnya, dan berjalan dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan. Itulah sebabnya bahwa firman Tuhan juga menggambarkan bahwa orang yang suka merenungkan firman Tuhan, hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang tidak mengalami kekeringan, yang menghasilkan buah pada musimnya. Hal ini menggambarkan kepada kita orang yang percaya bahwa dia suka merenungkan firman Tuhan, maka sekalipun kiri kanannya gersang, sekalipun kiri kanannya kering, tapi dia akan tetap subur dan menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Mungkin tidak baik-baik saja, tetapi ada damai sejahtera di dalam kehidupannya. Dan sekalipun melewati masa yang sulit di dalam hidupnya, dia akan tetap berpegang pada Tuhan dan hidupnya tidak tercela pada Tuhan. Orang-orang di sekitar kita yang mencemooh kita seringkali tidak bisa melihat bahwa Tuhan memegang tangan hidup kita, dan terkadang orang-orang di sekitar kita hanya bisa meragukan bahwa Tuhan tidak bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita bersabar merenungkan firman Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan akan mengangkat hidup kita pada waktunya Tuhan, pada kairosnya Tuhan. Jangan tawar dan kecut, jangan kumpul kepada orang yang fasik,
jangan menuruti nasihat orang fasik. Yang kedua adalah jangan duduk kepada kumpulan pencemooh, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Kesimpulan saya adalah keberhasilan bukan suatu hal yang mudah, tetapi harus ada upaya di dalamnya. Bukan suatu hal yang mudah berarti bukan suatu hal yang gampang terjadi, yang instan, tetapi harus ada upaya di dalamnya. Tetapi upaya yang kita lakukan tidak memakai kekuatan kita pribadi tentunya, tetapi memakai kekuatannya Tuhan. Dan kunci keberhasilan menurut firman Tuhan adalah, yang pertama adalah tidak menuruti nasihat orang fasik dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka di masa yang sulit pun kita akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya ketika kami hidup menurut firman Tuhan, kami akan mendapatkan keberhasilan di masa yang sulit sekalipun. Sekalipun orang berkata apa, mencemooh kita, tetapi hidup kami bukan ditentukan dari kata manusia, tetapi kata Engkau di dalam kehidupan kami. Karena itu berkata-kata terus dalam firman-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu, dan kami ingin membaca firman-Mu sehingga hidup kami menjadi dampak, menjadi berhasil di tengah masa yang sulit ini Tuhan. Makasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.